Apa yang kamu pikirkan tentang pramuka? Halo semua, perkenalkan saya Komang dari Permana dengan NIM 20160111079. Sebelumnya kita harus paham dulu apa yang dimaksud dengan pramuka. Pramuka adalah organisasi untuk generasi muda yang mendidik para anggotanya dengan berbagai jenis keterampilan, disiplin, kepercayaan pada diri sendiri, saling tolong-menolong, dan lain sebagainya. Kali ini kita akan membahas 3 hal yang berkaitan dengan pramuka, yaitu ada peraturan baris berbaris, pioneering dan juga sandi. Yang pertama ada peraturan baris berbaris atau PBB. Dalam pramuka, peraturan baris berbaris atau PBB adalah kegiatan yang memiliki manfaat untuk melatih fisik dan menanamkan tata cara kehidupan terarah. Pada pelaksanaannya, PBB terdiri dari aba-aba dan gerakan dasar baris berbaris. Baris berbaris adalah wujud dari latihan fisik yang menjadi keperluan guna menanamkan kebiasaan dalam tata cara kehidupan. Adapun manfaat dari baris berbaris dalam pramuka adalah sebagai berikut. 1. Menumbuhkan sikap jasmani yang tegap tangkas, disiplin, dan bertanggung jawab. 2. Melatih untuk menumbuhkan sikap disiplin terhadap tugas di atas kepentingan pribadi. 3. Melatih jiwa yang bertanggung jawab, serta dapat melakukan tindakan yang tidak merugikan. 4. Menghormati pemimpin yang memimpin dan memberikan arahan. Selanjutnya ada aba-aba dalam peraturan baris berbaris. Aba-aba adalah suatu perintah yang diberikan oleh seorang pimpinan kepada yang dipimpin untuk dilaksanakan secara serentak atau berturut-turut. Macam aba-aba. Ada 3 macam aba-aba, yaitu 1. Aba-aba petunjuk adalah aba-aba petunjuk dipergunakan jika perlu, untuk menegaskan maksud daripada aba-aba peringatan pelaksana. 2. Aba-aba peringatan adalah inti perintah yang cukup jelas, untuk dapat dilaksanakan tanpa ragu-ragu. 3. Aba-aba pelaksanaan adalah ketegasan mengenai taat untuk melaksanakan yang terdiri dari aba-aba petunjuk dipergunakan hanya jika perlu, untuk menegaskan maksud daripada aba-aba peringatan, aba-aba pelaksanaan. Contoh aba-aba petunjuk. 1. Untuk perhatian, istirahat di tempat gerak. 2. Untuk istirahat, bubar jalan. 3. Kepada pemimpin upacara, hormat gerak. Untuk lebih jelasnya lagi, yuk simak video baris berbaris berikut. Siap, gerak. Kencang depan, gerak. Siap, gerak. Istirahat di depan, gerak. Siap, gerak. Hadap kiri, gerak. Hadap kanan, gerak. Hormat, gerak. Tegak, gerak. Selanjutnya ada pioneering. Pioneering adalah salah satu teknik kepramukaan yang menggabungkan tongkat dengan bantuan tali untuk membentuk suatu objek bangunan atau rangka. Dalam aplikasinya, pioneering dapat bermanfaat untuk menunjang kegiatan di lapangan. Contoh seperti tiang bendera, menara, gapura, dan bahkan alat medis darurat seperti tandu. Pioneering adalah salah satu teknik kepramukaan dengan memanfaatkan tongkat dan tali untuk membentuk sebuah model atau bentuk. Pada dasarnya, teknik pioneering ini merupakan teknik dasar untuk membuat sebuah objek bangunan yang ada di dunia nyata. Dalam proses pembuatan pioneering perlu memperhatikan 4 aspek utama, yaitu tongkat, tali, simpul, dan ikatan. Adapun manfaat dari pioneering ini antara lain: 1. Meningkatkan kekompakan. 2. Memupuk rasa kebersamaan. 3. Melatih kerjasama yang baik antar sesama anggota pramuka. 4. Dapat diaplikasikan saat keadaan darurat, misalnya untuk pertolongan pertama. 5. Mengaplikasikan hasil pemikiran dalam merancang suatu objek yang dapat berguna. Simpul adalah salah satu elemen penting pada pioneering. Ada 8 jenis simpul yang akan saya bahas di sini, yaitu ada simpul hidup, simpul mati,
simpul jangkar, simpul pangkal, simpul rantai, simpul ujung tali, simpul anyam, dan simpul tarik. Simpul hidup fungsinya untuk mengikat suatu benda dengan kuat, tapi untuk melepasnya tidak susah. Dalam pramuka simpul hidup ini berfungsi untuk mengikat tiang. Simpul mati, berguna untuk menyambung dua buah tali yang mempunyai ukuran sama besar dan tidak licin. Simpul jangkar berfungsi untuk membuat tandu darurat atau dapat juga digunakan untuk mengikat timba atau ember. Simpul pangkal merupakan salah satu simpul yang sering sekali digunakan untuk mengawali atau mengakhiri suatu simpul lainnya. Seperti contoh, apabila kamu ingin membuat simpul palang, maka langkah pertama yang harus kamu lakukan adalah pangkal terlebih dahulu pada salah satu tongkat. Terdapat dua cara dalam membuat tali temali simpul ini, yaitu pertama dengan cara membuat lingkaran dan yang kedua dengan cara dililitkan. Simpul rantai berfungsi untuk memendekkan tali. Simpul ujung tali digunakan untuk menahan tali pintalan agar tidak mudah lepas. Simpul anyam digunakan untuk menyambungkan dua buah tali yang tidak sama besarnya dan dalam keadaan kering. Simpul tarik menghasilkan lob tali yang tidak bisa mengecil ataupun membesar lagi. Kegunaan tali temali simpul tarik antara lain, menambatkan tali kepada benda atau tiang, mengikat leher binatang supaya tidak tercekik. Apabila dua simpul tiang saling dihubungkan, bisa berguna juga untuk menyambung tali. Untuk lebih jelasnya lagi mengenai kedelapan simpul ini, yuk perhatikan video berikut. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Komando Semana dengan NIM 0160111079. Baik, di sini saya akan membuat video tutorial tali temali dalam pramuka. Pertama ada simpul hidup seperti ini. Baik, yang kedua ada simpul mati seperti ini. Seperti ini. Baik, yang ketiga ada simpul jangkar seperti ini. Masukkan baik, yang keempat ada simpul pangkal seperti ini. Baik, yang kelima ada simpul rantai seperti ini. Seperti ini. Baik, yang keenam ada simpul ujung tali. Baik, seperti ini talinya dilipat bagian dua seperti ini. Lalu usahakan rapi. Seperti ini, lalu masukkan ke sini. Lalu tarik yang ini seperti itu. Ada simpul anyam seperti ini. Sama seperti ini. Masukkan. Ya, ada masukkan seperti ini.
Baik, yang ke-8 atau yang terakhir ada simpul tarik. Ini. Ini masukkan. Begini. Baik, sekian video dari tali temali dari saya. Kalau ada yang kesalahan dari video ini, saya minta maaf. Dan saya tutup dengan Paramo Santi. Om Santi, Santi, Santi Om. Di antara ke-8 simpul tersebut, yang paling sering dimanfaatkan dalam pioneering yaitu ada simpul mati, simpul pangkal, simpul ujung tali, simpul anyam dan simpul tarik. Selanjutnya ada sandi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, sandi memiliki arti rahasia atau kode. Jadi, sandi pramuka adalah tulisan dengan huruf sandi ini yang akan sulit dimengerti oleh kaum awam yang belum mempelajarinya. Adapun manfaat dari mempelajari sandi dalam pramuka yaitu 1. Komunikasi antar anggota regu. 2. Meningkatkan daya ingat. 3. Meningkatkan kecerdasan. 4. Sarana belajar anggota pramuka untuk menyelesaikan masalah. 5. Sarana permainan dalam kepramukaan. Sandi juga banyak macamnya. Di pramuka sendiri, sandi dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu morse, semapore, kotak, dan tabel huruf. Dari masing-masing jenis tersebut, dikembangkan lagi menjadi beberapa sandi turunannya. Yuk kita bahas satu persatu. Sandi morse banyak digunakan untuk komunikasi radio kapal pada zaman Perang Dunia Kedua, Perang Vietnam, dan Perang Korea. Pesan yang disampaikan sandi morse berbentuk titik dan garis untuk mewakili huruf, angka, dan tanda baca. Garis dan titik yang tersusun nantinya akan membentuk kombinasi pesan yang ingin disampaikan kepada penerima. Namun, seiring berjalannya waktu, sandi morse mengalami pengembangan menjadi beberapa sandi turunannya yaitu sandi rumput, sandi batang, dan sandi kimia. Semapor merupakan sebuah metode untuk mengirimkan sinyal atau pesan menggunakan alat-alat sederhana, seperti bendera, batang, bahkan tangan kosong. Metode semapor dilakukan dengan mengulurkan kedua tangan membentuk posisi tertentu sesuai formasi yang sudah ditentukan sebelumnya. Alat-alat seperti bendera, batang, atau lainnya digunakan untuk memperjelas arah gerakan tangan saat menyampaikan pesan. Sandi semapor ini juga dikembangkan menjadi beberapa jenis sandi lainnya, seperti sandi tari, sandi jarum jam, dan sandi matematika. Sandi kotak merupakan sandi yang ditulis dengan kotak. Sandi ini juga terbagi menjadi beberapa turunan yaitu sandi kotak 1, 2 dan 3. Sandi kotak 1 merupakan sandi yang terdiri atas palang-palang atau kotak dan sudut-sudut dengan kunci khusus. Penulisan sandi kotak 1 terdiri dari 2 huruf alfabet dan titik dalam satu kotak. Selain itu, sandi kotak 1 terdiri dari 2 jenis kotak, yaitu menyilang dan vertikal horizontal. Rumus sandi kotak 2 tidak jauh berbeda dengan sandi kotak 1. Bedanya, jika pada sandi kotak 1, terdiri dari 2 huruf alfabet dan titik dalam satu kotak, maka pada sandi kotak 2, terdapat 3 huruf alfabet dalam satu kotak vertikal horizontal. Sandi kotak 3 adalah sandi kotak yang bentuknya seperti perpaduan antara kotak vertikal horizontal dan kotak segi 4 belah ketupat yang setiap huruf alfabetnya menyebar. Selanjutnya ada sandi huruf. Seperti sandi-sandi lainnya, sandi huruf pramuka juga bisa dibedakan menjadi beberapa kategori berdasarkan kuncinya, di antaranya, sandi AN, sandi AZ, dan sandi AND. Metode dalam penggunaan sandi AN yaitu mengklasifikasikan masing-masing huruf abjad sebagai pengganti huruf lainnya. Huruf A sampai M digantikan oleh huruf N sampai Z secara berurutan.
Kunci dalam membaca sandi AN, yaitu A sama dengan N. Untuk sandi AZ juga sama seperti sandi AN yang dimana A sama dengan Z. Sandi AND cukup berbeda dengan sandi AN maupun sandi AZ. Dalam sandi ini, huruf AND berperan sebagai komponen penyusun kata. Namun, susunan huruf AND dalam kalimat pesannya tidak perlu dibaca, sehingga huruf lainnya bisa membentuk sebuah kata atau kalimat. Sandi angka kerap disebut juga sebagai sandi nomor. Sandi angka dianggap sebagai sandi dasar dalam ilmu kepramukaan. Sesuai namanya, sandi angka menerapkan penomoran pada setiap alfabet dengan menggunakan angka. Misalnya menggunakan angka 1 untuk menggantikan huruf A, angka 2 untuk huruf B, 3 untuk huruf C, dan seterusnya hingga 26 untuk huruf Z. Jadi sudah tahu kan mengenai PBB, pioneering, dan sandi? Semoga dapat bermanfaat ya. Terima kasih.